Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bunda Rini selaku dosen pembina mata kuliah pendidikan IPA. Halo semuanya, di sini saya Nidih Nafariha dengan NIM 14014202227 dengan nomor presensi 21 dari Rombel G akan merancang alat peraga model pernafasan perut serta bagaimana mekanismenya. Nah, adapun tujuan dari pembuatan alat peraga ini yakni untuk mengetahui model mekanisme pernafasan perut pada manusia. Berikut videonya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan saat ini yakni botol air mineral 1,5 liter, kemudian terdapat 6 buah sedotan yang dapat dibekukan ya teman-teman, kemudian plastisin atau malam, dan terdapat sepasang balon, kalau bisa dengan warna yang sama ya. Kemudian juga terdapat kantong plastik seperti ini. Kemudian juga terdapat solasi dan alat berupa gunting dan cutter. Nah, sudah lengkap. Yuk kita mulai membuat alat peraganya. Nah, pertama, bagi botol air mineral 1,5 liter ini menjadi 2 menggunakan bantuan cutter dan nanti dirapikan dengan menggunakan gunting. Rapikan dengan menggunakan gunting ya, hingga membentuk permukaan yang rata. Nah, sudah. Kemudian, yuk lanjut ke bagian sedotan. Nah, untuk bagian sedotan, kita gabungkan 3 sedotan menjadi 1 menggunakan solasi. Buat satu bagian, seperti ini ya. Kemudian kita gabungkan pada bagian bengkokannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat satu lagi dari 3 sedotan ini. Jadi, nah selanjutnya kita gabungkan 2 rangkaian sedotan ini menjadi 1 seperti ini, membentuk huruf Y ya. Nah, sedotan bagian ini akan menjadi trakea atau tenggorokan. Kemudian cabangnya ini akan menjadi apa ya? Cabang trakea? Iya, bronchus. Yuk kita gabungkan terlebih dahulu menggunakan solasi. Jadi seperti ini. Nah, karena bagian cabangnya ini terlalu panjang, kita akan menggunting sedikit masing-masing bagian cabang agar muat untuk dimasukkan ke dalam botol. Ambil saja seperti ini ya. Nah, jadi kemudian kita lanjut ke bagian balon. Nah, langkah yang penting dan sering dilupakan nih, yakni membelarkan balon terlebih dahulu. Hal ini penting dilakukan agar balon tidak kaku dan mudah untuk mengembang.
keluarkan semua balon ya. Nah, jika sudah, kita akan memasangkan balon ini yang merupakan perwakilan dari paru-paru ke ujung masing-masing sedotan yang berbentuk cabang ini. Kita pasang. Nah, agar rekat kita harus merekatkannya dengan bantuan selasi. Rekatkan hingga tidak ada udara yang dapat masuk ya. Seperti ini. Dan untuk memastikan tiup balon dari sedotan bagian atas. Dan sudah tidak terlepas, berarti balon telah merekat dengan aman. Kemudian masukkan rangkaian-rangkaian dan paru-paru ini ke dalam botol yang telah dipotong tadi. Nah, botol ini berperan sebagai rongga dada. Kemudian tutup bibir botol ini dengan menggunakan plastisol. Perhatikan langkah yang akan saya lakukan ya. Jangan sampai ada celah dan lubang ya, karena nanti balonnya bisa tidak mengembang. Nah, rekatkan hingga tidak terdapat ruang udara yang dapat memasuki melalui lubang botol. Seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tutup bagian bawah botol ini menggunakan plastik yang telah disediakan. Nah, kalian juga dapat mengganti plastik ini dengan menggunakan balon. Akan tetapi, jika menggunakan balon, kebanyakan akan menghasilkan permukaan yang bawahnya menjadi datar. Padahal kita ketahui bahwa diafragma perut bentuknya melengkung. Seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan kantong plastik ini. Gunakan kantong plastik secukupnya saja ya. Saya akan memotong terlebih dahulu. Nah, dorong bagian plastik ini agak ke dalam. Kemudian gunakan bantuan karet gelang untuk menjaga posisi plastik agar tidak berubah. Nah, kemudian kita rapikan pinggir-pinggir dari plastik dan nanti kita solasi agar plastik tertempel dengan bagian luar botol. Nah, selanjutnya kita rekatkan bagian pinggir-pinggir menggunakan solasi agar tidak terdapat udara yang dapat masuk. Asyik, alat peraganya pun sudah jadi. Nah, selanjutnya yuk kita uji bagaimana mekanismenya. Nah, bisa dilihat ya.
saat plastik tarik, balon akan mengembang. Hal ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat, balonnya mengembang saat diafragma kontraksi dan mengempis saat diafragma relaksasi atau melengkung. Nah, sekian pembuatan alat peraga model pernafasan perut dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti ini. Penjelasannya, udara yang masuk melalui hidung akan diteruskan melalui trakea, lalu akan masuk ke percabangan trakea atau yang dinamakan dengan bronkus. Dan dari bronkus ini masuk ke dalam cabang-cabang bronkus yang ada di dalam bronkus, yakni bronchiolus, dan masuk ke gelembung-gelembung udara, yakni alveolus, sebagai tempat pertukaran udara bersih atau oksigen dengan udara kotor atau karbon dioksida melalui kapiler-kapiler darah yang ada di dalam alveolus. Melalui model alat peraga yang kita buat hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme pernafasan perut pada manusia. Nah, demikian video penjelasan dari saya mengenai pembuatan alat peraga dan mekanisme pernafasan perut serta cara kerjanya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.